kan? Is being recorded. Oke, diperhatikan lagi ya di sini. Kita lanjutkan lagi. Nah, oke. Oke, perhatikan di sini. Kita lanjutkan lagi ya di soal nomor 5. Nah, tadi yang masuk, tadi yang nanya udah masuk kan ya? Jadi, jangan sampai kalian tuh nggak bisa gitu kalau mau konversi satuan. Gitu ya. Jadi, kalau kita ada kayak gini, kita perlu konversi ke dalam satuan internasional gitu ya. Nah, di sini kita mau konversi Newton per sentimeter jadi Newton per meter. Nah, 1 meter itu kan kalau mau kita konversiin ke dalam meter, jadinya dibagi 100 ya, 1/100 di sini. Nah, berarti di sini berarti di sini kalau ini kan pembagian pecahan ya, berarti sama aja 2,5 Newton dikali ya. Kalau mau kita mudah kan dibagi itu dikali. Jadi yang diubah itu yang bawahnya, penyebut jadi pembilang. Berarti di sini 100/1 gitu meter. Nah, ini kayak apa ya? Ya emang di matematika gini gitu ngitungnya. Ya gitu ya, karena ini pecahan, pembagian pecahan berarti yang belakang ini kita balik gitu. Jadi penyebut jadi pembilang. Nah, berarti di sini 2,5 dikali 100/1. Nah, 2,5 dikali 100 berapa? 200, 250, 250 Newton per meter. Gitu. Ya bisa ya. Kenapa ini jadi 250? Yang nanya tadi mana? Udah masuk belum? Ay, sakit perut terus lah. Aku juga anjir. Ya aku nih dari pagi ya, dari kemarin ya. Aku lemuak naon wes ya. Bener ya buntutku ya. Bener aja. Kadang kan aku tahanin ya, udah capek aku. Aulia, Itu keluar enggak? Hah? Aulia suara kau. Woi, mic-nya bocor, woi. Coba itu. Di-mute dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini udah mau jam 3 gimana? Dosennya udah masuk belum? Gak ada kelas loh Kak jam 3. Bohong dia itu. Ada kelas apa enggak? Gak ada Kak, gak ada. Enggak ada, serius. Kalau enggak ada, kita lanjut. Kalau ada, ya kan kalian kelas. Nggak ada, Kak. Lanjut aja, Kak. Oke, enggak ada ya. Serius dulu, kalian ini mau kuis loh nanti malam. Nanti kalau misalnya soal dari kuis keluar dari sini, salah satunya, rugi kalian. Kan? Nggak dibahas, gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah dapat nih, K-nya 250 Newton per meter. Kita lanjut lagi. Oke, coba yang fokus ya, masih di sana. Mic-nya dimatiin biar kondusif kita belajarnya. Oke, next. Nah, di sini yang ditanya, yang A itu kan usaha yang dilakukan
pada balok oleh gaya gravitasi gitu. Jadi intinya yang ditanyakan usaha ya. Kalau yang A itu usaha oleh gaya gravitasinya. Nah, coba kita lihat di sini penjelasannya ya. Usaha oleh gaya konstan itu diberikan ini. Kita punya kan dari soal nomor 2 tadi, usaha oleh gaya konstan itu sama dengan gaya dikali perpindahan dikali cos theta. Nah, di sini dalam kasus ini gaya itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, ini gravitasinya gitu. Makanya dibilang usaha oleh gaya gravitasi si A. Kemudian S itu adalah perpindahannya. Nah, tadi kan balok itu turun ke bawah. Karena perpindahannya ke bawah itu tetanya 0 nilainya. Karena F, karena gaya dan searah gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa ya untuk mencari usaha oleh gaya gravitasi itu sama dengan gaya dikali perpindahannya dikali cos theta. Nah, gayanya kita uraikan ya, massa dikali percepatan gravitasi, kemudian dikali perpindahannya dikali cos theta, tetanya 0 derajat. Oke, di sini cos 0 berapa? 1. Nah, sampai di sini kita masukkan ya nilai massanya 250 kali 10 pangkat minus 3, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, kemudian perpindahannya sebesar 12 kali 10 pangkat minus 2, delta T tadi. Gitu. Nah, di sini kalau kita kalikan, dapatlah usaha oleh gaya gravitasi sebesar 3000 kali 10 pangkat minus 4 Joule, atau 0,3 Joule yang usaha oleh gaya gravitasi. Gitu ya, kebayang ya? Dari sistem soal nomor 5 tadi. Nih, kalau saya uraikan lagi ya, saya jelaskan lagi, biar jelas, biar makin mantap. Nah, ini ya, bayang ya. Di sini bawahnya ada pegas, kemudian ada balok atau bendanya ini dijatuhkan dari atas. Nah, tentunya dia mengarah ke bawah, pegasnya akan memendek gitu, karena dikenai balok tadi gitu. Pemendekan pegas ini berapa jaraknya? Delta T-nya 12 cm atau S-nya 12 cm gitu. Oke, next. Udah ya, clear bagian yang A. Nah, selanjutnya nih, yang bagian B. Sama, yang B itu juga yang ditanya adalah usahanya. Tapi usaha yang dilakukan pada balok oleh gaya pegas. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Gaya pegas itu berubah terhadap jarak, ya kan? Yaitu kita tahu ya, gaya pegas itu sama dengan ini persamaannya. Minus dikali konstanta pegas dikali perpindahannya. Tanda minus maknanya bahwa pegas ini arahnya berlawanan arah dengan arah gerak, ya, karena arahnya ke atas, sedangkan perpindahannya itu mengarahnya ke bawah. Kalau kita lihat dari soal yang kita punya tadi ya, nih. Nah, arah pegas itu ke atas, tapi perpindahannya dari balok ini mengarah ke bawah. Nah, itu kan berlawanan arah. Makanya nih makna dari tanda minus ini. Kemudian di sini usaha yang dilakukan oleh gaya pegas berarti ini integral dari gaya dikali ds perpindahannya. Gitu ya. Di sini pakai persamaannya ini kalau untuk mencari usaha. Nah, selanjutnya gaya pegas ini kita uraikan yaitu konstanta pegas minus konstanta pegas dikali perpindahannya. Nah, integralnya ini ada batasnya dari 0 sampai 0,12. Tadi kan diketahui di soal, pada saat pegas itu dikenai balok dari atas tadi, itu mengalami pemendekan. Pemendekan pegasnya itu 0,12 atau delta T-nya 0,12. Berarti di sini batasnya dari 0 sampai 0,12. Oke, selanjutnya di sini karena terhadap ds ya, berarti yang kita integralkan yang S-nya. Jadi minus K-nya itu konstanta, kita keluarkan aja, nggak apa-apa. Jadi di sini usaha itu minus K integral dari 0 sampai 0,12 S ds. Oke. Ini integral sederhana nih. Integral S ds itu setengah S pangkat 2. Batasnya tulis di sini 0 sampai 0,12. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilainya ya. Berarti di sini karena ada batasnya, integral operasinya dikurang. Oke, di sini kita masukkan dulu ya. Setengah kita keluarin, minus setengah. Di sini konstanta pegasnya 250 Newton per meter. S-nya, nah S-nya itu dari batasnya ini. Batas ini kan 0,12. Nah ini ya 0,12 kuadrat
Kemudian ini karena ada batasnya integral batas, jadi minus. Nah, ini sama minus setengah dikali K 250 Newton per meter. Nah, S-nya yang di sebelah sini itu 0 nilainya. Gitu. 0 dikuadratkan hasilnya 0. 0 dikali berapapun hasilnya akan 0. Hingga di sini usahanya yaitu setengah dikali 250 tinggal 0,12 dikuadratkan 0,0144. Jadi yang kita gunakan yang sebelah sini aja, karena yang sebelah kanan 0 ya. Gitu. Nah, ini kalau kita kalikan setengah dikali 250 dikali 0,0144 hasilnya minus 1,8 Joule usahanya. Gitu ya. Jadi makna tanda negatif tadi berlawanan arah dengan arah ininya, perpindahannya gitu. Jadi usaha oleh gaya pegas sebesar minus 1,8 Joule. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang C. Nah, yang C itu yang ditanyakan berapa laju balok sesaat sebelum menekan gas. Menekan pegas ya, ini kurang, menekan pegas. Nah, abaikan gesekannya. Jadi intinya laju awalnya itu berapa. Nah, di sini kita menggunakan atau menerapkan teorema usaha energi ya. Jadi total usaha oleh semua gaya itu sama dengan perubahan energi kinetik balok. Atau kita tuliskannya secara matematis di sini usaha sama dengan delta ET atau sama dengan delta EK gitu. Nah, di sini karena bendanya bergerak yang kita gunakan yang delta EK ya. Jadi usaha sama dengan perubahan delta energi kinetik. Karena delta berarti di sini ada perubahan atau selisih. Jadi akhir dikurang awal. Kemudian usaha total oleh semua gayanya di sini ada usaha apa aja? Usaha oleh gaya gravitasi ditambah usaha oleh gaya pegasnya. Oke. Kemudian kita jabarkan ya, energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatan akhir dikurang dengan energi kinetik awalnya. Setengah dikali M dikali kecepatan awalnya. Oke, kita uraikan lagi di sini. Pada saat di akhir atau di titik akhir, benda itu pasti berhenti, sehingga tidak punya kecepatan. Gitu ya. Jadi di sini kecepatan akhirnya itu 0, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Nah, sehingga persamaan yang kita punya, di sini tinggal usaha oleh gaya gravitasi ditambah usaha oleh gaya pegas, itu sama dengan minus setengah M VI kuadrat. Nah, V ini adalah laju balok saat mulai menekan pegas. Menekan pegas ya, ini kalian tambahin pegas gitu. Oke, di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Usaha oleh gaya gravitasi udah kita cari kan tadi di bagian A 0,3 Joule. Kemudian usaha oleh gaya pegas udah kita dapatkan juga di bagian B minus 1,8 Joule. Kemudian sama dengan minus setengah, masanya 250 kali 10 pangkat minus 3 kg, dikali VI kuadrat. Nah, ini yang mau kita cari ya di bagian C. Kecepatan awal dari bendanya. Oke, sehingga kita dapatkan di sini 0,3 minus 1,8 itu minus 1,5, setengah dikali 250 itu hasilnya minus 125 kali 10 pangkat minus 3 VI kuadrat. Nah, berarti di sini VI kuadrat sama dengan minus 1,5 dibagi minus 125 kali 10 pangkat 3, itu hasilnya 12. Karena ini pangkat 2, berarti supaya hilang ya pangkat 2-nya diakarkan. VI sama dengan akar 12. Sehingga di sini VI sama dengan 3,46 meter per detik. Jadi laju balok saat sebelum menekan pegas itu sebesar 3,46 meter per detik. Jangan lupa dituliskan satuannya. Oke, kita lanjut dulu ke bagian yang D. Nah, kita lihat di sini bagian D. Jika laju balok saat tumbukan dengan pegas itu di 2 kali lipatin maksudnya ya. Jika laju balok saat tumbukan pegas itu 2 kali lipat, berapa sih besar pemendekan pegas maksimumnya? Kebayang ya? Tadi kan kita udah dapat tuh VI-nya di bagian C, kecepatan awalnya itu 3,46. Nah, pada saat 3,46 kecepatan awal ini si balok kena ke pegasnya, itu kan pegas mengalami pemendekan delta T-nya 0,12 meter tadi. Nah, misalnya kalau kecepatan awal ini 2 kali lipatnya dari 3,46 ini berapa sih
pemendekan balok jadinya. Itu inti dari soal nomor 5D ini. Nah, di sini kita ada hipotesis nih. Jika laju balok saat tumbukan itu 2 kali lipat, maka pemendekan maksimum akan bertambah. Gitu ya. Jadi secara logik emang ya masuk lah. Kalau misalnya laju baloknya itu 2 kali lipat, berarti pemendekan maksimum pegasnya akan bertambah. Coba kita buktikan. Nah, dengan menggunakan teorema usaha energi, di sini berarti usaha sama dengan delta EK, perubahan energi kinetiknya. Nah, total usaha itu kan usaha oleh gaya gravitasi ditambah usaha oleh gaya pegas. Nah, di sini karena delta itu kan selisih, berarti energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Ini sama ya, yang di sebelumnya tadi. Kemudian di sini, oke, di sini kan yang mau kita cari apanya? Jaraknya ya, delta T-nya atau S-nya. Berarti di sini nggak bisa kita masukkan usaha oleh gaya gravitasi berapa nilainya. Kita uraikan lagi. Usaha oleh gaya gravitasi, massa dikali percepatan, dikali perpindahannya, atau dikali S, ditambah dengan usaha oleh gaya pegas, itu kan setengah dikali K, dikali perpindahannya kuadrat. Hasil dari integral tadi loh, usaha itu sama dengan integral dari gaya, bukan, usaha sama dengan integral dari gaya dikali ds tadi kan hasil integral tadi setengah dikali K dikali S kuadrat. Nanti coba di back lagi catatan yang bagian B, 5B. Kemudian, nah di sini kita lihat kecepatan akhirnya itu 0 nilainya. 0 dikali berapapun hasilnya 0, minus setengah dikali M dikali V 1 kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ya nilainya. Masanya 0,25 kg, gravitasinya kita gunakan 10, S-nya ini yang mau kita cari, kemudian minus setengah dikali K-nya, konstanta pegas 250 Newton per meter, S dikali S kuadrat. Nah, ini yang mau kita cari juga. Oke, berarti di sini 0,25 dikali 10, 2,5. 2,5 S, kemudian 250 kali 2 itu 125 S kuadrat. Nah, ini masanya juga kita masukkan ya, 0,25, V1-nya 3,46. Ya udah kita cari sebelumnya di bagian C. Ini dikuadratkan. Nah, ini kalau kita kuadratkan, kemudian dikali 0,25, dikali setengah, hasilnya 1,49. Oke, di sini ada variabel yang pangkatnya 2, ada variabel yang pangkatnya 1, ada konstanta aja. Berarti ini adalah persamaan kuadrat. Gitu. Nah, kita kumpulin dulu ya. Jadi 125S kuadrat minus 2,5S minus 1,49 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan kuadrat ini ada 2 kemungkinan solusinya. Gitu. Bisa menggunakan faktor, bisa menggunakan rumus ABC. Nah, ini karena angkanya desimal, ya, kita menggunakan rumus ABC aja. Gitu untuk penyelesaiannya. Tadi rumus ABC udah disampaikan ya di soal nomor berapa tadi? Soal nomor 3 atau soal nomor 1 gitu. Nanti coba kalian coba cari lagi ya. Nah, di sini saya sudah cari. Nah, kalau misalnya karena ada 2 kemungkinan ya, kalau di persamaan kuadrat itu ada positif dan negatif, yang kita ambil adalah yang nilainya positif. Jadi akar positif dari persamaan kuadrat ini itu 0,23 meter atau 23 cm. Jadi ini ya pemendekan maksimum dari pegas kalau misalnya kecepatan dari laju baloknya itu di 2 kali lipatin itu sebesar 23 cm. Nah, ini nyaris hampir 2 kali lipat ya nilainya dari yang awal tadi. Nah, yang awal tadi kan delta T-nya 0,12 atau 12 cm gitu. Nah, kalau misalnya di 2 kali lipatin itu sebesar 23 cm. Ini hampir 2 kali lipat ya nilainya. Jadi hipotesis kita terbukti nih. Jadi kalau misalnya laju balok saat tumbukan 2 kali lipatkan, maka pemendekan maksimum juga akan bertambah. Ya, mungkin ini untuk soal nomor 5. Bisa ya untuk soal nomor 5? Gimana bisa nggak untuk soal nomor 5? Atau bingung, tambah bingung?
Bisa? Ayo sebelum kita lanjut ke soal nomor 6, soal terakhir. Lanjut aja Kak. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 6, soal yang terakhir, ya makin ke atas makin agak susah ya. Oke, coba kita bahas. Sebuah balok bermasa 200 kg digantung pada sebuah tali tak bermasa, atau masa talinya ini diabaikan lah. Nah, yang panjangnya L sebesar 13 meter, balok tersebut didorong secara horizontal, berarti secara horizontal itu ya ke arah kanan kiri gitu. Dengan gaya yang tidak konstan sehingga balok berpindah sejauh D. Oke, coba kita lihat nih supaya kebayang. Kita lihat gambarnya supaya kebayang. Di sini ada gambarnya, gambar sistemnya. Jadi ada balok yang dihubungkan dengan tali. Nah, talinya ini menggantung secara vertikal gini. Kita lihat kondisi awalnya dulu ya. Yang samping ini jangan kalian lihat dulu. Biar kebayang, biar dapat intuisinya untuk soal nomor 6 ini. Nah, ini awalnya dia di sini nih, gini dulu. Tali, terus ada balok, vertikal, ya, posisinya vertikal, kemudian panjang talinya tuh L, L-nya ini 13 meter. Nah, kemudian massa baloknya itu 200 kg. Nah, kemudian bayangin si balok ini kamu dorong, gitu ya, kamu dorong di sini ke arah kanan. Ke arah kanan. Tentunya si balok ini juga berpindah atau menggeser ke arah kanan sini ya, ke arah kanan sini, gitu. Nah, dari posisi awal sampai posisi akhir sini, itu ada jarak kan. Nah, itu kita tulis sebagai D di sini. D-nya ini 5 meter. Gayanya ke arah kanan ya. Karena gaya didorong ke arah kanan, berarti berpindah ke kanan si baloknya ini. Gitu. Nah, pada saat dia berpindah, atau dari titik awal ke titik akhir ini, dia ada membentuk sudut theta di sini. Kayak gitu ya, bayang ya. Oke. Nah, ini informasi dari soalnya cuma segitu. Jadi kita tulis, diketahui massa baloknya 200 kg, panjang talinya 13 meter, panjang tali kita simbolkan sebagai L besar, dan jaraknya dari titik awal sampai titik akhir itu 5 meter. Kayak gitu. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Dimulai dari yang A ya. Di sini ada A, B, dan C itu yang ditanya. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya tentunya sama ya. Pada pertemuan materi dinamika kemarin, kita memilih atau menentukan pusat objek bendanya. Pusat objek bendanya, kemudian yang kedua, menggambarkan diagram gayanya. Oke, karena saya tekankan lagi ya, kita perlu menggambarkan diagram gayanya. Jadi karena apa ya, tujuan kita, capaian kita itu kalian bisa menggambarkan diagram gayanya. Gitu. Jadi kalau ada soal seperti ini, gambar diagram gayanya. Karena ada poinnya, cukup besar. Dia bisa menggambarkan diagram gaya itu ada poinnya, dan poin itu cukup besar gitu. Jadi ya rugi kalau kalian nggak menggambarkan diagram gayanya gitu. Oke. Berarti di sini pusat objeknya apa? Si benda ini ya. Kemudian kita meninjau dari benda ini untuk melihat gaya apa aja sih yang bekerja. Gitu. Oke. Sini kita gambarkan dulu diagram gayanya. Ditinjau dari sudut pandang baloknya. Nah, di sini coba dilihat apa ya, layarnya. Kemudian pointernya saya menuju kemana. Oke, tentunya di sini ada gaya berat yang mengarah ke vertikal ke bawah, ya, gaya berat ini. Kemudian karena gayanya kan didorong ke arah kanan, berarti gayanya mengarah kanan sini. Kemudian di sini karena dia dihubungkan oleh tali di baloknya, tentu ada gaya tegangan tali gitu. Nah, karena saat berpindah itu membentuk sudut theta baloknya, berarti di sini yang vertikal ke atas ya. Kalau kita lihat dari tegangan tali, vertikal ke atas itu ada T cos theta. Kemudian yang horizontal ke kiri itu ada T sin theta. Gitu. Kemudian di sini sekarang kita lihat dari si usahanya. Usahanya ya. Karena membentuk sudut theta tadi, berarti yang mengarah ke sini, dilihat pointernya, itu ada W cos theta.
dan mengarah yang ke sebelah sini ada W sin theta. Nah, untuk penentuan apa ya, cos theta dan sin theta itu dari rotasi theta ini. Jadi kalau kalian masih bingung, silakan diasah lagi ya skill trigonometrinya gitu. Oke, kemudian yang A ya, kita lihat apa sih yang ditanya. Besar gaya F pada saat balok berada di titik akhir yang berjarak D dalam keadaan diam. Oke, keywordnya dalam keadaan diam. Oke, ingat ya tadi pertama kita menentukan pusat objek bendanya yang kita tinjau, yang kedua menggambarkan diagram gayanya sudah, dan yang ketiga kita menyelesaikan dengan menggunakan hukum Newton. Nah, di sini kita asumsikan benda itu merupakan massa titik. Dan saat kondisi akhir itu diam. Berarti di sini kita menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, kita uraikan satu-satu dulu ya. Di sumbu X dulu nih. Ya, di sumbu X berarti sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat di sepanjang sumbu X ada gaya apa aja yang bekerja. Ya, di X itu berarti yang horizontal, ada gaya F dan ada T sin theta. Nah, berarti di sini kita ya di sini apa namanya? Kita menentukan positif dan negatif dari kecenderungan arah gerak benda. F-nya positif, T sin theta-nya negatif ya, karena bendanya kan bergerak ke kanan. Sama dengan 0. Nah, berarti di sini F sama dengan T sin theta. Oke, ini kita keep sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita tinjau di sumbu Y-nya. Sigma FY sama dengan 0. Nah, kita lihat di sepanjang sumbu Y ini ada gaya apa aja yang bekerja. Ya, ada W, gaya berat, dan ada T cos theta. W-nya positif, minus T cos theta-nya itu negatif nilainya, sama dengan 0. W sama dengan T cos theta. Jadi di sini. Jadi W-nya kita uraikan lagi, massa dikali percepatan gravitasi sama dengan T cos theta. Ini kita keep sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita bisa mencari tegangan talinya. Jadi kalau dari persamaan 1, tegangan tali sama dengan F dibagi sin theta. Kalau persamaan 2, tegangan tali itu sama dengan massa dikali gravitasi dibagi cos theta. Oke. Nah, selanjutnya di sini dari persamaan 1 dan 2 didapatkan ya. Kita sama-sama nih. T1 sama dengan T2 berarti F per sin theta sama dengan mg per cos theta gitu. Nah, karena yang ditanya dari soal nomor 6A itu gaya, berarti dari persamaan ini kita bisa menentukan persamaan untuk menghitung gayanya. F sama dengan massa dikali gravitasi dikali sin theta per cos theta. Gitu ya. Nah, sin theta per cos theta apa? Tangen theta. Gitu. Oke, ini gaya persamaan untuk menghitung gayanya untuk di soal nomor 6A. Oke, next. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Masanya 200 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Nah, tangen theta, kan theta-nya nggak diketahui itu berapa sudutnya, berapa nilainya. Berarti di sini, kita lihat dari gambar tangan. Tangan itu kan depan per samping ya, tanda depan per samping. Nah, kita lihat di sini. Nah, gambarnya ini kan kita punya depannya, karena tetanya di sini berarti depannya mana? Depannya yang ini nih, yang D ini. Sampingnya yang L ini, L dengan bagian yang ini. Oke. Ini ya. Ini depan, ini depan. Kemudian ini sampingnya nih. Ini bagian sampingnya. L dengan si X ini. Oke. Nah, D-nya kan kita tahu depannya ini berapa. D-nya itu 5. Kemudian yang sampingnya berapa? Sampingnya kita menggunakan Pitagoras ya. Berarti kalau samping itu sampingnya sama dengan akar dari 13 kuadrat minus 5 kuadrat. Kan perpindahannya sejauh 5 tadi. Nah, itu ya. Makanya dari sini. Ini menggunakan persamaan Pitagoras.
Sehingga kita dapatkan di sini gayanya sama dengan 833,33 Newton gitu. Gitu ya, ini dari mana? Dari persamaan Pitagoras. Nah, gini, ini tadi 13. Ini 13 lagi. Ini 13 ya. Ini 13. Kemudian ini berapa? 5 ya tadi. Nah, kalau dia carinya miring, itu ditambah. Tapi kalau dia samping, itu dikurang. Berarti 13 kuadrat minus 5 kuadrat. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang B. Nah, yang bagian B itu yang ditanya berapakah kerja total yang dilakukan hingga titik akhirnya. Nah, di sini kita menggunakan teorema usaha energi. Usaha sama dengan perubahan energi potensialnya. Berarti di sini deltanya ini ya, delta dari ketinggiannya. Karena energi potensial, massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, di sini selisihnya itu hanya, nah, kalau kita lihat di sini ya, ini. Oke. Ini kan awalnya, ini posisi awalnya, kemudian balok ini bergerak ke kanan, jadi berarti di sini posisi akhirnya. Nah, awalnya itu dia MGL, hanya itu L, kemudian dia bergerak ke kanan nih. Nah, berarti karena membentuk sudut theta, berarti L cos theta di sini. Ini bisa kita tulis sederhana tulisannya, jadi MG dikali L dikali 1 minus cos theta. Gitu. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilainya. Ya, masanya 200 kg, percepatan gravitasinya 10, L-nya itu kan 13. 1, kemudian dikali cos theta. Cos theta-nya depan per sampai ya, kosamir ya. Nah, dapatlah 12 per 13. Sehingga di sini kalau kita kalikan hasilnya usaha sama dengan 2000 Joule. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Apa ya? Secara sistematis penyelesaiannya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang C. Nah, bagian yang C. Dengan asumsi tali tidak mulur, jika di titik akhir balok itu dilepaskan, hitunglah kecepatan saat melewati titik awalnya. Nah, ketika benda dilepaskan, itu terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan sama teorema usaha energi. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Karena saat benda dilepaskan, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Berarti di sini usahanya 2000 Joule, kemudian energi kinetiknya setengah MV kuadrat. Gitu. Oke, masanya kita masukkan 200 kg. 200 dikali setengah, 100 V kuadrat sama dengan 2000 Joule. V kuadrat sama dengan 2000 dibagi 100 ya. Oke, hasilnya 20 meter per detik. Oke, di sini karena kuadrat berarti diakarkan ya. Berarti V sama dengan akar dari 20 meter per detik. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 6. Bisa ya? Sampai di sini. Oke. Ya, baik. Kalau saya ingatkan lagi ya, silakan bagi yang hadir nanti mengisi presensi kehadiran ya, presensi kehadiran supaya merekap kehadirannya. Itu selain ada hadir di Zoom meeting juga mengisi presensi kehadiran. Oke, mungkin ini dulu ya, karena saya ada kelas jam 3:30. Jadi seperti biasa kita dokumentasi dulu ya sebelum ditutup. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Oke, nanti malam kan kuis. Jadi apa ya? Disiapin jaringannya, jangan sampai terkendala jaringan. Itu kan se-TPB gitu, serentak. Paling udah berapa banyak ribuan gitu. Linknya sama, jadi ya harus stabil. Nanti jangan sampai tiba-tiba keluar atau gimana. Kalau tahun kemarin tuh pakai Google Form pengisiannya. Gitu. Jadi sinyalnya harus stabil. Nanti kalau nggak stabil kalian keluar tiba-tiba, itu kan hanya bisa sekali akses ya kalau nggak salah. Jadi dibaca lagi aturan pelaksanaan kuisnya. Gitu. Oke. Ada 3 slide di sini kita
mulai dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, mungkin ini untuk tutorial hari ini. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, dan saya tadi terlalu cepat-cepat ngejelasinnya, bisa disimak lagi ya di rekaman kelas tutorial, gitu, disimak lagi pelan-pelan. Oke, karena saya ada kelas, jadi cukup dulu ya. Nanti kalau misalnya ditanyakan, bisa langsung didiskusikan di grup atau PC langsung gitu di WhatsApp. Oke, demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Good luck buat kuisnya dan UTS-nya minggu depan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Wabarakatuh. 4, 3, 2, 1.